30 hari. Sehingga kalau misalkan teman-teman itu nanti mungkin di lapangan gitu, kalau teman-teman lihat pasien yang mengkonsumsi diclofenac dalam dosis tinggi gitu seperti 150 gitu kan, kadang untuk nyeri yang kronis ya, mungkin osteoartritis yang dia sudah hopeless gitu kok nyeri-nyeri terus gitu kan, teman-teman bisa menyarankan ke pasien untuk ke dokter untuk modalitas terapi yang lain. Kan tadi seperti yang disampaikan Dokter Sandra banyak. Oke, injeksi kortikosteroid mungkin, hyaluronat mungkin gitu. Daripada diminumin terus dan resiko serangan jantungnya malah lebih tinggi dari biasanya. Dan itu tidak hanya terjadi di diclofenac sebenarnya. Untuk yang beberapa NSAID lain dia relatif juga sama. Kalau misalnya dia dosisnya tinggi dalam jangka waktu yang lama, teman-teman harus hati-hati. Kalau untuk yang celecoxib sama etoricoxib gitu, itu karena naturnya dia selektif COX-2, pada dosis berapapun dia relatif membuat CV risk-nya tinggi. Jadi COX-2 inhibitor yang selektif itu tidak risk free. Ya oke, dia GI risk-nya kecil, terutama yang etoricoxib ya, tapi dia resiko untuk CVD risk-nya itu besar. Ini adalah meta-analisis dari CNT yang menggambarkan kesemuanya tentang profil keamanan yang tadi antara profil gastrointestinal dan profil CV risk-nya gitu kan. Dan seperti yang teman-teman lihat, dia lebih mirip dengan celecoxib dibandingkan dengan ibuprofen dan naproxen. Nah, kita sudah tahu profil dari farmakokinetik, farmakologi dan yang lain gitu kan, dan efektivitas dan keamanannya. Sekarang bagaimana kalau kita pakai si diclofenac ini? Seperti yang teman-teman tahu, meskipun dengan efektivitas dan keamanan yang relatif oke, gitu, diclofenac tetap obat keras. Jadi disarankan tidak diresepkan, tidak diberikan sendiri gitu. Kenapa? Resiko abuse-nya besar. Kalau misalnya tidak diedukasi dengan baik gitu kan. Saya pernah punya pasien gitu yang dia itu minum NSAID, memang bukan diclofenac, tapi dia minum NSAID 2 tahun karena dia sudah dapat resep dari dokter dan dia merasa enak. Dia tidak kembali ke dokter, dia beli obat itu ke apotek terus-terusan selama 2 tahun dan dia berakhir GI bleeding di rumah sakit. Itu salah satu contoh nyata masalah kita kenapa NSAID itu banyak yang obat keras gitu. Seperti yang teman-teman tahu, natrium diclofenac bentuk sediaan garamnya beda-beda gitu. Sehingga utilisasinya itu spesifik. Contoh yang natrium diclofenac XR lebih cocok untuk nyeri kronis. Kalau misalnya migrain dikasih yang SR, ya bukannya tidak efektif ya tidak pada tempatnya gitu kan, dia butuh cepat gitu. Itu contohnya gitu. Sementara kalau diclofenac terutama yang dispersi bertablet dan saset bisa cepat banget gitu kan, sehingga cocok untuk nyeri akut atau mungkin breakthrough pain gitu. Misal tiba-tiba kayak tadi itu habis cabut gigi sakit banget gitu, itu lebih cocok yang kalau diclofenac gitu kan. Nah, meskipun lebih kecil, resiko gastrointestinal diclofenac tetap ada. Jadi edukasi pasien untuk menghindari misuse yang tadi saya satu contoh gitu kan, tidak terinformasi kan itu pasiennya. Kemudian perhatikan bentuk sediaan bila ada resep yang meminta penggerusan. Hati-hati karena macam-macam. Jadi contoh kayak yang kalium diclofenac dispersible gitu kan, dia higroskopis. Kalau misalnya digerus ya iya langsung hancur. Tapi setelah misalnya dimasukin kapsul gitu, dia menarik air, rusak, nyenyek gitu kan. Kalau misalnya untuk yang natrium diclofenac, misalnya yang tablet SR, Anda gerus gitu, terus Anda masukkan satu kapsul gitu misal, itu kan tadi natrium diclofenacnya 75 mg ya yang SR. Teman-teman seperti memasukkan 3 tablet sekaligus yang harus diminum pasien gitu. Jadi nanti pasiennya seperti minum 3 tablet natrium diclofenac 25 mg sekaligus, dan tentu resiko efek sampingnya akan naik sesuai dengan dosis kenaikan gitu. Waspadai penggunaan jangka panjang dengan pasien terutama dengan resiko kardiovaskular besar yang mungkin nanti akan diperjelas waktu ada contoh soal nanti. Nah, ini adalah contohnya. Pertama, pasien X dengan nyeri osteoartritis gitu, setelah terapi 2 bulan dengan paracetamol tidak ada kuat, dokter ingin beralih ke NSAID dan beliau milih diclofenac gitu. Nah, di farmasi kan macam-macam tuh sediaan diclofenac. Nah, ada yang entericotate, natrium diclofenac, yang retard, kalium diclofenac dispersible tablet, atau kalium diclofenac yang immediate release tablet gitu. Pilihannya mana gitu? Mana yang lebih cocok gitu? Untuk pilihan pertama gitu, yang C sama D langsung dicoret. Kenapa? Karena dia dispersible dan immediate release itu dia cenderung memang untuk yang nyeri cepat, sedangkan osteoartritis itu kan penyakit kronis gitu yang tadi
kalau ada gerakan baru sakit gitu kan. Dia nggak nyamannya itu karena profil sehari-hari. Jadi lebih cocok yang memang durasinya lebih panjang. Untuk yang enterikote tablet, ini dia ngurangin resiko GI, gitu, resiko GI-nya si pasien karena dia lebih dirilis, cuma dia minumnya 2 kali sehari, gitu. Retard dia bisa minum sekali sehari. Dan dosisnya kira-kira kalau misalnya enterikote kan bisa 25, 50, retard 100 gitu. Dari segi keamanan tadi ya 100 masih relatif aman ya daripada dinaikin ke 150. Jadi pilihan A atau B benar. Tinggal nanti pasiennya milih yang mau sekali sehari atau 2 kali sehari gitu kan. Mau yang 2 kali sehari. Kalau misalnya 2 kali sehari mungkin dia bisa, kalau misalnya memang dokter menginstruksikan, oh kalau misalnya nyerinya nggak enak aja baru minum, itu kan akan lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya memang relatif lebih lama gitu kan, dia nyeri terus kan lebih enak yang memang 24 jam seperti retard atau SR gitu. Kemudian yang kedua, pasien baru saja menjalani operasi gigi, dokter meresepkan 2 analgesik yaitu asam mefenamat gitu kan, dan natrium diclofenac 25 mg. Natrium diclofenac setelah ditanyakan ke pasien gitu kan, oh itu dipakai kalau misalnya pakai asmef masih nyeri gitu. Nah, yang Anda lakukan dengan permintaan ini apa? Seperti yang teman-teman lihat bahwa ada 2 NSAID yang dipakai, asam mefenamat dan natrium diclofenac. Apakah ini rasional begitu? Saya kalau misalkan teman-teman itu untuk lihat mau kombinasi terapi, baiknya tidak hanya nyeri sih, baiknya teman-teman kalau merekomendasikan nanti yang memang obatnya efeknya beda gitu. Ini kan sama-sama detox, sama-sama detox. Penambahan NSAID yang kedua itu tidak menambahkan efek apa-apa gitu, tapi hanya meningkatkan efek sampingnya saja. Nah, lalu apa yang mau disarankan dengan ini gitu? Kalau teman-teman tadi tahu gitu, farmakokinetik, dia kan yang tadi operasi gigi. Berarti dia nyeri banget kan, nyeri banget sampai dokternya meresepkan 2. Kenapa nggak dikasih yang memang benar-benar 1 kali, cuma yang langsung cepat dapat gitu. Kalau misalnya pasiennya dapatnya kalium diclofenac 50 mg gitu akan lebih baik gitu. Jadi ini kita bisa konsulkan ke dokter, dok, daripada gini gimana kalau diganti ini aja, diganti kalium diclofenac yang 50 gitu. Apalagi kan misalnya ada yang dispersible. Jadi pasiennya bisa langsung cepat dapat efeknya gitu. Daripada 2 gini. Better kalau misalnya meskipun ini memang tidak pada tempatnya ya. Kalau misalnya asam mefenamat sama tramadol gitu masih better kan, dia beda beda efek farmakologi, meskipun ya memang tramadol tidak bisa untuk operasi gigi. Cuma itu kalau yang kayak gini-gini hati-hati. Seperti yang ERB double gitu kan, desartan valsartan gitu, teman-teman hati-hati, itu banyakkan hanya meningkatkan efek sampingnya saja. Kemudian ini sering nih. Pasien Z baru saja dari dokter, dia terkilir kakinya, kemudian dia dapat natrium diclofenac 2 kali 50 dan omeprazol 1 kali 20. Ini sering. Resep seperti ini sering. Pasien diberitahu omeprazol bawa obat lambung. Cuma pasiennya tidak punya riwayat penyakit lambung. Jadi tanya, loh memang saya lambung kah gitu. Apa yang Anda jelasin ke pasien? Seperti yang teman-teman tadi sempat disebut di guideline-nya Dr. Sandra, omeprazol itu bisa dipakai untuk ngurangin resiko GI dari NSAID, tidak hanya natrium diclofenac, semua. Cuma untuk penggunaan omeprazol ini teman-teman harap hati-hati karena omeprazol itu memang seringkali dianggap sebagai oke, obat ini untuk ngurangin efek samping dan relatif safe. Padahal efek sampingnya dia seperti ini. Ini dari Gui et al 2018 dan saya merekomendasikan teman-teman untuk baca ini, gitu. Baca ini, saya sudah masukkan di daftar pustaka. Efek samping PPI itu banyak loh. Jadi bahkan ngurangin elektrolit atau nutrisi yang bisa dimasak gitu, dipakai gitu. Kemudian ngurangi kalsium sehingga resiko brown factor dalam jangka panjang gede. Jadi cuma tidak kelihatan saat itu. Bahkan banyak yang penelitian mulai mengarah bahwa omeprazol itu mengubah flora normal di usus, mengubah flora normal di usus. Belum lagi ada resiko infeksi. Dan infeksinya kalau misalnya karena PPI kan kalau misalnya apes ya dapat yang Clostridium difficile itu kan bahaya banget. Bahayanya luar biasa gitu. Jadi harus lebih wise dalam penggunaan PPI di anggapannya di dunia
farmasi seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, biasanya itu masalahnya gini, pasiennya